Anda masih bersama kami dalam NTV Prime, saatnya sekarang NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Pemirsa, sidang PK 6 terpidana kasus Vina dan Eki kembali menguak faktor Rudiana yang begitu menentukan dalam teka-teki kematian dua sejoli itu. Titin Prialianti yang bersaksi di Pengadilan Negeri Cirebon mengatakan kalau Rudiana telah melakukan klaim asuransi kecelakaan pada Jasara Harja 2 hari setelah kematian anaknya Eki. Tapi sampai saat ini Rudiana tidak pernah dihadirkan dalam sidang PK. Apakah benar Vina dan Eki tewas karena pembunuhan seperti sangkaan Rudiana atau kecelakaan seperti keterangan sejumlah saksi? Ini yang akan kita diskusikan dalam NTV Prime Dialog edisi hari ini. Sudah kami hadirkan narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Elza Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Selamat bergabung Ibu Elsa, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Jenderal Susno. Pak Susno, apa kabar? Selamat sore Bang Doni, selamat sore pemirsa, selamat sore Bu Elsa. Selamat sore Pak Susno. Iya, baik. Pak Susno sepertinya sedang di tengah perjalanan di dalam negeri atau di luar negeri, Jenderal? Di Kuala Lumpur, mau transit ke Dubai. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih meluangkan waktu berdiskusi dengan kita. Cari makan. Baik, Jenderal Susno dan Bu Elsa, sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Dalam sidang PK di TKP atau sidang setempat, Dede Riswanto kembali buka suara. Dede dan Aep adalah saksi penting yang memberi alasan pada Rudiana membuat laporan polisi bahwa anaknya Eki dan Vina meninggal karena pembunuhan. Kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sekali ya Pak? Itu berarti yang di depan, itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Mananya lagi? Yang gang tadi itu. Iya, iya. Yang gang tadi yang... Berarti sananya SMP ya? Depan pas persis cucian itu. Pertama kali. Cucian. Kemarin AF itu bilangnya di sini. Iya, kelihatannya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga. Titin Prialianti juga membuka kartu soal Rudiana. Dalam kesaksiannya di sidang PK 6 terpidana, Titin menyebut kalau Rudiana telah melakukan klaim asuransi kecelakaan ke Jasara Harja Cirebon pada 29 Agustus 2016. Sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian dari Jasara Harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Jika benar Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan Eki, mengapa 2 hari kemudian Rudiana menangkap para terpidana? Siapa yang berbohong menyangkut kematian Vina dan Eki? Dari Cirebon, tim jurnalis NTV melaporkan. Sudah cair katanya Bu Titin. Bu Elsa, komentarnya Bu Elsa. Iya, keterangan Ibu Titin tidak benar. Dan kami hari ini sudah somasi Ibu Titin. Dan jika dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari, hari Jumat kita akan proses hukum. Kan sesuai dengan permintaannya dia supaya
Kapolri turun. Nggak perlulah Kapolri turun. Itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor ke Polda, pasti akan diperiksa siapa yang benar tentang keterangan palsu itu. Jadi hari ini Bu Elsa sudah mensomasi Bu Titin ya? Sudah. Atas dasar apa? Ya keterangan palsu. Keterangan palsu yang mana Bu Elsa yang dimaksudkan sehingga harus disomasi? Yang dimasukkan bahwa klien saya telah mencairkan itu asuransi Jasara Harja sebanyak 12,5 juta, tanggal 29, mengajukannya tanggal 29 Agustus. Itu tidak pernah dan tidak ada. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, emangnya kalau di bawah sumpah, kalau palsu didiemin. Itu di bawah sumpah bukan berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Tapi setidaknya Bu Elsa punya bukti-bukti awal ya yang meyakinkan sampai harus mensomasi bahwa itu keterangan palsu begitu. Jelas dong, saya itu tidak sembarangan. Karena itu saya terus memperingati tim lawyer PK untuk mengajukan, itu hak mereka, mengajukan saksi-saksi itu tolong diverifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Iya, Dia nanti bohong. 28 Yang Oktober. penting harus divalidasi dulu, nggak bisa. Iya, Bu Elsa, siapa saja yang kemudian Anda layangkan somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada banyak. Banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama, begitu ya? Yang berbeda, ya dalam persidangan itu. Oke, tapi Anda nggak kasih somasi ke Jenderal Susno kan? Enggak, Pak Susno selain juga nggak memberi keterangan kan ahli. Oke. Kapan lagi? Gimana Pak Susno? Betul Ya udah, nggak? saya minta pendapatnya Jenderal Susno dulu. Pak Susno, silakan Pendapat komentarnya. aja. Kalau Pak Susno kan kasih pendapat. Silakan Jenderal. Ya. Audionya masih di mute, Pak Susno? Satu, dua, tiga. Ya, silakan Jenderal. Betul, saya kan kasih pendapat. Pendapatnya tidak kepada satu kasus yang sedang akuo di sidang, tapi kan secara general. Kemudian berupaya senetral mungkin. Nah, kemudian kembali saya terkait dengan saksi yang di bawah sumpah. Memang keterangan itu harus diberikan di pengadilan dan di bawah sumpah. Ya. Kalau itu tidak benar, maka itu namanya saksi palsu. Nah, jadi kita ya berharap saja mudah-mudahan yang memberi keterangan tidak bohong ya, tetapi didukung oleh fakta. Nah, sekarang sehingga itu bantu jalannya sidang. Nah, caranya bagaimana? Ini kan terkait dengan ada apa tidaknya pencairan asuransi kecelakaan lalu lintas untuk Eki dan Pina ya. Ya. Nah, tahu-tahu ini pembunuhan. Sebenarnya ya gampang buktikannya. Selain omongannya di pengadilan, juga nanti kan dibuktikan dengan ada di situ kan ada cabang asuransi kan, cabang asuransi Kota Cirebon. Mudah-mudahan datanya ada. Jadi ada data bahwa mengajukan asuransi tidak cair, atau ada data mengajukan asuransi cair, atau ada data tidak mengajukan asuransi. Nah, jadi itu kan buktinya kan sangat didukung oleh bukti-bukti autentik. Ya. Jadi ngajukan tidak cair, ngajukan cair, atau tidak ngajukan. Nah, itu nanti akan terjawab dia. Ya. Tidak terlalu sulit buktikannya ya. Ya, artinya Jenderal Susno, sebenarnya somasi yang dilayangkan oleh Bu Elsa ini bisa mengubah apa yang terjadi dalam persidangan selama ini ketika memang ternyata di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa itu keterangan palsu, begitu Pak Susno? Tidak akan merubah sama sekali, tapi merubah tentang keterangan Titin ya, terkait dengan asuransi. Nah, terus yang kedua ya saya nanggapi juga tentang pengajuan asuransi.
kalau memang benar, kalau itu if itu jika itu andai. Nah, kita sangat sayangkan karena Pak Rudiana kan mestinya tahu hukum gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya tidaklah gitu kan. Nah, kita lihat saja nanti ini kan membuktikannya semuanya gampang gitu. Membuktikan mengajukan asuransi apa tidak itu sangat gampang. Kemudian terkait juga ada apa tidak itu terkait juga dengan somasi yang diajukan oleh Bu Ilsa gitu kan. Iya. Nah, mana yang benar? Kalau ternyata tidak ada asuransi yang cair, tidak ada asuransi yang diajukan, atau diajukan tapi tidak cair, itu semuanya akan ada dampak hukumnya. Tapi bukan berarti dampak hukum secara keseluruhan kepada PK, bukan. Yang dipersoalkan adalah terhadap keterangan daripada Bu Titin. Ya, Pak Susno, artinya kalau memang somasi ini tujuannya untuk memperkuat keterangan itu palsu atau tidak, artinya yang lebih untung kan soal kasusnya, bukan untuk menguntungkan Bu Elsa dan teman-temannya, begitu Pak Susno? Nah, kalau Bu Ilsa kan dia kan terkait karena Bu Ilsa kan sudah menjadi pengacara Ibtu Rudiana. Iya. Kemudian nama Ibtu Rudiana didengungkan telah mencairkan asuransi kecelakaan. Padahal peristiwa ini dilaporkan oleh Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon Kota sebagai peristiwa pidana pembunuhan. Iya. Jadi tidak benar ya tentunya Bu Elsa, ya saya tidak bela Bu Elsa, ya karena kliennya merasa dicemarkan nama baik, maka hak dia untuk menuntut gitu bahwa itu keterangan tidak benar. Tapi apakah benar apa tidak yang dikatakan oleh Bu Titin di pengadilan? Mari kita lihat, pembuktiannya tidak terlalu sulit, tidak perlu ngotot-ngototan, tetapi kan langsung saja to the point kepada kantor asuransi Jasara Cirebon, Harja ya yang ada di kota Jasara itu Harja ya. Cirebon. Iya. Mudah-mudahan asuransinya, administrasinya bagus gitu. Bahwa betul ada pengajuan asuransi tanggal sekian bulan sekian atas nama ini korbannya, kemudian yang ngajukan orang tuanya atas nama ini, dan asuransi sudah cair. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, betul ngajukan asuransi tapi kami tolak karena tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang ketiga adalah tidak ada sama sekali pengajuan asuransi dari Ibtu Rudiana. Nah, mana yang benar? Mari kita lihat instansi yang berwenang menjawab nantinya. Menurut Pak Susno itu harus dilakukan, pembuktian itu harus diajukan oleh Bu Elsa sebagai yang melayangkan somasi, atau Bu Titin sebagai yang disomasi, atau hakim pengadilan? Kan itu nanti kan diperiksa oleh penyidik ya, penyidik tentang keterangan palsu, keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. Nanti penyidik tentunya akan memeriksa saksi pelapor. Saksi pelapor juga akan meriksa saksi fakta, tentunya akan dipanggil adalah dari pihak asuransi selaku lembaga, bukan perorangan. Bisa saja kepala asuransinya sudah pindah ke Jakarta, bisa juga sudah pensiun, tapi kan yang menjawab nanti adalah lembaga. Siapa yang ditunjuk oleh lembaga, apakah pimpinan asuransi cabang Cirebon, apa siapa, berarti keterangan dia resmi. Tentunya didukung dengan fakta juga. Nah, faktanya apa? Betul tanggal sekian ini suratnya masih kami arsipkan, dia mengajukan asuransi. Tanggal sekian ini ada bukti pencairannya. Atau misalnya, tanggal sekian dia mengajukan, ini surat pengajuannya. Tanggal sekian ini jawaban dari kami asuransi Cirebon bahwa kami tolak karena tidak memenuhi syarat. Atau bisa juga dijawab oleh kepala cabang asuransi Cirebon bahwa kami sudah meneliti berkas kami, sama sekali tidak ada pengajuan asuransi itu. Jadi kan clear ya. Ya, satu lagi Jenderal, sebelum saya kembali ke Bu Elsa. Ini somasi ini khususnya adalah upaya mencari kebenaran atau upaya pembenaran menurut Anda? Ya, Jenderal bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, menurut Jenderal Susno, apa yang dilakukan oleh Bu Elsa melayangkan somasi ini adalah upaya mencari kebenaran atau upaya pembenaran dari perspektif hukum?
Yang mana? Ini terkait dengan apa ya? Kalau Somasi, terkait melayangkan dengan, somasi. ya, somasi ini adalah untuk mencari kebenaran tentang keterangan yang diberikan oleh Ibu Titin. Nah, tidak ada kaitannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Kan saksinya kalau nggak salah sampai 50-an ya. Iya. Nah, tidak ada keterangan dengan saksi yang lain, tidak ada kaitan dengan ahli yang lain. Benar atau salah tentang dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh Ibu Titin itu tak ada kaitannya dengan saksi siapa namanya, saksi Dede, tak ada kaitannya dengan saksi siapa namanya, Mega dan saksi Peggy, karena mereka tidak berbicara masalah asuransi. Masalah asuransi ini baru dikemukakan. Nah, ini berkait dengan nama Pak Rudiana. Nah, yang juga Pak Rudiana ini adalah kliennya Ibu Titin. Ibu Elsa. Bu Elsa. Iya. Kliennya Bu Elsa. Nah, tentunya Bu Elsa membela kliennya. Nah, tentunya Bu Elsa sudah mendapat informasi dari Pak Rudiana bahwa dia tidak melakukan hal seperti yang disampaikan. Iya. Tapi benar apa tidak keterangan Pak Rudiana yang disampaikan oleh Ibu Elsa. Ibu Elsa itu kan hanya menirukan keterangan Pak Rudiana. Pak Rudiana. Karena 2016 Bu Elsa belum jadi Kuasa pengacaranya hukum, ya. Tentunya Bu Elsa pun telah cross check dan nanti siapa yang paling bisa membuktikan ialah saksi fakta yang berwenang yang dimintakan asuransi. Oke. Ya. Siapa yang dimintakan asuransi ya tentunya adalah Kantor Asuransi Jasara Harja Cabang Cirebon.